Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang makalah penelitian mengenai metodologi terjemahan Al-Quran dalam kitab Al-Ibris. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Dwi Prastya Adi dengan NIM 12301193003. Yang kedua yaitu Niken Larasing Tias dengan NIM 12301193008. Yang ketiga yaitu Rizky Briana Setialvi dengan NIM 12301193023. Yang keempat yaitu Nadiatul Husna dengan NIM 12301193030. Dan yang terakhir yaitu Wahyu Latif Munir dengan NIM 12301193046. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya hingga detik ini kami masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah, yakni agama Islam, dan Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Dalam menyelesaikan makalah ini, saya atau kami sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua kalangan yang telah mendukung dan membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini. Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia di dunia. Al-Quran dapat dipahami dengan menggunakan berbagai ilmu. Salah satunya yaitu menggunakan ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini muncul sejak zaman Nabi dan berkembang pada masa sahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya. Perkembangan tafsir tidak hanya berkembang pada bangsa Arab, melainkan di Indonesia juga berkembang ilmu tafsir ini. Para ulama Indonesia, khususnya ulama-ulama daerah, berusaha menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia itu tidak semua paham mengenai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, hal inilah yang membangkitkan semangat ulama lokal atau ulama daerah untuk menggunakan bahasa daerahnya untuk menyusun kitab-kitab tafsir. Salah satunya adalah Kiai Haji Bisri Mustafa yang menyusun kitab Al-Ibris ini. Dalam menyusunnya, Kiai Bisri itu menggunakan bahasa Jawa dan penulisannya itu menggunakan Arab Pegon. Nah, dengan adanya tafsir Al-Ibris ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, untuk memahami ilmu tafsir dan memahami isi dari Al-Quran. Nah, di sini kami akan membahas tentang karakteristik, sejarah penulisan atau hal-hal yang melatar belakangi penulisan kitab tafsir Al-Ibris dengan keunikan yang ada di dalamnya. Saya Rizky Briana dari IAT 2A akan menerangkan sedikit tentang biografi Kiai Haji Bisri Mustafa. Bisri Mustafa merupakan satu di antara sedikit ulama Indonesia yang memiliki karya besar. Bisri Mustafa adalah pengarang kitab tafsir Al-Ibris, 5 Ma'rifah Tafsir Al-Quran Al-Aziz. Kemampuan Bisri Mustafa ini tak lepas dari perkembangan kehidupan beliau sejak masa kecil hingga menjadi ulama masyhur. Bisri Mustafa dilahirkan di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915 dengan nama asli Mas Hani, yang kemudian diganti menjadi Bisri Mustafa setelah mengembalikan Hani. Bisri Mustafa merupakan putra pertama dari pasangan Haji Zainal Mustafa dengan istri keduanya
itu, di Rembang terdapat 3 macam bentuk sekolah, yaitu 1. Eropase School yang memiliki murid terdiri dari anak kalangan atas, seperti anak priadi, bupati, atau asisten presiden. Yang kedua, HIS Holland Island School yang memiliki murid terdiri dari anak-anak pegawai negeri yang penghasilannya tetap. Sekolah Jauh. Yang ketiga, sekolah Jawa, sekolah Onkololo yang memiliki murid dari anak kampung, anak pedagang, atau tukang. Istri Mustafa diterima di sekolah HIS karena ia diketahui sebagai keluarga Raden Sujono, seorang mantri sekaligus tetangga keluarga istri. Tak lama kemudian dipaksa keluar oleh Kiai Khalil dengan alasan sekolah tersebut dan hingga akhirnya istri Mustafa mengajukan ke sekolah Onkololo yang dulu dan belajar di sana hingga mendapatkan sertifikat dengan masa pendidikan akademik. Selanjutnya, pada tahun 1926, setelah lulus dari Onkololo, Bisri Mustafa remaja belajar di pesantren Kasiran pimpinan Kiai Khalil. Pada awalnya, Bisri Mustafa tidak berminat belajar di pesantren sehingga sedang mencapai pada awal-awal pondok sangat tidak memuaskan. Hal ini dikarenakan pelajaran di pesantren dianggap terlalu sulit, kurang mendapat respon baik dari teman-temannya, dan bekal yang kurang selama seminggu. Satu, karena kurang betah di pondok, Bisri Mustafa berhenti mondok dan sering bermain bersama-sama teman sekampungnya. Setelah tidak mondok beberapa bulan, maka pada permulaan tahun 1930, Bisri Mustafa diperintahkan untuk kembali lagi belajar ke Kasingan. Dia dipasrahkan kepada saudara yang mengajari Bisri dengan berbagai pelajaran hingga ia menguasainya dengan baik. Sejak tahun 1933, Bisri Mustafa telah dipandang sebagai santri yang memiliki kelebihan, hingga ia sering diminta sebagai rujukan oleh teman-temannya. Setelah menunaikan masa belajarnya, Bisri diperintah oleh Kiai Khalil untuk tetap tinggal di Kasingan. Dan selanjutnya ia dinikahkan dengan putrinya bernama Ma'rufah pada bulan Sya'ban atau Juni tahun 1935. Setahun setelah dinikahkan oleh Kiai Khalil dengan putrinya yang bernama Ma'rufah, Bisri Mustafa berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan beberapa anggota keluarga dari Padang. Namun seusai haji, Bisri Mustafa tidak pulang ke tanah air, melainkan memilih bermukim di Mekah dengan tujuan menuntut ilmu di sana. Di Mekah, beliau belajar di satu tempat, di satu guru ke guru yang lain, secara langsung dan privat. Tercatat beliau pernah belajar kepada Syekh Bakil asal Yogyakarta, Syekh Umar Hamdan Al-Maliki, Syekh Ali, Sayyid Abid, Syekh Hasan Nasai, Sayyid Alwi, dan Kiai Haji Abdullah Muhaimin. 2 tahun lebih, Bisri Mustafa menuntut ilmu di Mekah. Beliau pulang ke Kasingan tepatnya pada tahun 1938 atas perintah mertuanya. Setahun kemudian mertuanya meninggal dunia. Sejak itulah Bisri Mustafa menggantikan posisi ibu dan mertuanya itu sebagai pemimpin pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tulus Hanifah
akan menjelaskan latar belakang penulisan tafsir Al-Ibris. Di dalam Mukadimah Tafsir Al-Ibris, Bisri Mustafa mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, petunjuk, dan penerang bagi umat manusia. Untuk mengetahui makranya, Al-Quran telah banyak diterjemahkan oleh para ahli terjemah di dalam berbagai bahasa, sehingga umat Islam dapat mengetahui makna Al-Quran. Berkaitan dengan hal itu, beliau mengatakan dalam mukadimah tafsirnya, "Kanggih nambah kitnah lan usul ingkang sae lan mulya punika diumateng ngersanipun para mitra muslimin ingkang mangertos tembung daerah Jawi. Kawula sedahaken tarjamah tafsir Al-Quran Al-Aziz mawi cara ingkang prasaja enteng serta gampil pahamipun." Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa Bisri Mustafa membuat tafsir Al-Quran ini dengan cara yang bersahaja, ringan, dan mudah dipahami untuk menambah hikmah dan usaha yang baik untuk umat Islam yang memahami bahasa Jawa. Tafsir Al-Ibris mempunyai judul lengkap Al-Ibris li Ma'rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz, yang merupakan salah satu karya Bisri Mustafa yang cukup dikenal di kalangan para muslim Jawa, khususnya di lingkungan pesantren. Tafsir Al-Ibris ini sebelum dicetak telah ditafsir oleh Kiai Arwani Amin, Kiai Abu Umar, Kiai Syam, dan Kiai Syahrani Ahmad. Kitab Tafsir Al-Ibris ini selesai ditulis pada tanggal 26 Rajab 1279 Hijriah atau 28 Januari 1960 Masehi. Bisri Mustafa mengarang kitab Al-Ibris yang berjumlah 30 juz ini disusun dalam waktu kurang lebih 6 tahun, yaitu pada tahun 1994 sampai 1990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Laras Sintias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika penyusunan dan penulisan tafsir Ibris serta sumber rujukan penafsiran dalam tafsir Al-Ibris. Bisri Mustafa dalam penyusunan tafsirnya itu berdasarkan Mushaf Utsmani, yang mana beliau menafsirkan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Sistematika seperti ini dalam kajian kitab tafsir dikenal dengan istilah mushafi. Dalam mukadimah tafsirnya, Bisri Mustafa menjelaskan bahwa kitab tafsirnya disusun dalam beberapa bagian. Bentuk utawi wangunipun dipun atur kados ing ngandhap punika. Al-Quran dipun serat ing tengah mawi makna gandul. Tarjamahipun tafsir kaserat ing pinggir kanthi tandha nomoripun ayat dumawah ing akhiripun. Nomoripun tarjamah dumawah ing awalipun. Keterangan-keterangan sanes mawi tondo, tanbih, faedah, muhimmah, lan sapanunggalanipun. Bagian pertama, ayat Al-Quran ditulis di tengah halaman dengan menggunakan makna gandul. Makna gandul ini merupakan terjemahan Al-Quran dari kata per kata dalam bahasa Jawa yang ditulis miring ke bawah dengan menggunakan huruf pegon. Cara penerjemahan seperti ini hampir sukar ditemukan kecuali di pesantren-pesantren tradisional Jawa. Ya, dapat dilihat di sini bahwa ayat Al-Quran itu ditulis pada tengah halaman dengan makna gandul, yaitu makna dari kata per kata yang ditulis dengan huruf pegon. Kemudian bagian kedua, terjemahan tafsirnya ditulis di tepi halaman dengan menggunakan tanda nomor sebagaimana dalam sistematika kitab terjemah. Nomor ayat Al-Quran diletakkan di akhir, sedangkan nomor terjemah ayatnya diletakkan di awal. Ya, dapat dilihat di sini bahwa tafsirnya itu ditulis pada tepi halaman seperti ini dengan menggunakan penomoran seperti sistematika kitab terjemah lainnya. Penomoran di sini yaitu untuk penomoran tafsirnya diletakkan di awal seperti ini, sedangkan penomoran ayatnya itu diletakkan di akhir ayat sini.
bagian ketiga, keterangan-keterangan lain atau tambahan biasanya diberi suatu istilah tanbih, faidah, muhimah, dan sebagainya. Di sini contohnya yaitu ini merupakan faidah dan ini merupakan tanbih. Kemudian ini adalah muhimah. Selanjutnya yaitu sumber rujukan penafsiran dalam tafsir Al-Ibris. Pada muqaddimahnya disebutkan dene bahan-bahanipun tarjamah tafsir ingkang kawula segahaken punika boten sanes inggih namung metek saking tafsir-tafsir muktabaroh kados tafsir Jalalain, tafsir Baydawi, tafsir Khazin lan sak panunggilanipun. Dalam mukadimah tafsir Al-Ibris disebutkan bahwa penafsiran Al-Ibris diambil rujukan dari beberapa kitab tafsir sebelumnya seperti tafsir Jalalain, tafsir Baydawi, Khazin, dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator terakhir akan menerangkan metode penafsiran dari tafsir Al-Ibris karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tafsir Al-Ibris ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahan penafsirannya, dan dalam penyusunannya menggunakan metode tahlili. Adapun sumber penafsiran yang telah kita ketahui ada dua macam, yaitu bi al-ma'thur dan bi ar-ra'yi. Dalam tafsir Al-Ibris itu sendiri, Kiai Haji Bisri Mustafa lebih cenderung menafsirkan ayat Al-Quran secara bil ar-ra'yi, karena pada kenyataannya tidak semua ayat terdapat suatu riwayat atau keterkaitan dengan ayat yang lain, sehingga langkah yang bisa ditempuh untuk memahami ayat tersebut ialah dengan menghadirkan ra'yi. Seperti halnya ketika kita melihat kasus yang terjadi dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Yang bunyi artinya ialah sesungguhnya dia hanya mengharapkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, ini banyak aliran yang salah dalam memahami ayat ini. Banyak kelompok-kelompok yang salah dalam memahami ayat ini, yang mana mereka menganggap sesuatu selain yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah halal. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hewan yang kuat tajam taringnya dan hewan yang kuat cengkramannya termasuk dalam hewan yang haram. Masalah ini dijelaskan dalam tafsirannya dalam Al-Ibris yang bunyinya, sebagian orang ada yang salah paham. Ini dalam bahasa Indonesianya aja langsung gini, sebagian orang ada yang salah paham, yakni hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah bangkai, darah, daging babi dan juga hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Mereka kemudian berpemahaman bahwa selain yang disebut di atas hukumnya halal, seperti harimau, kucing, ular, anjing, kalajengking, kelabang, lalat dan sebagainya. Pemahaman seperti ini keliru, sebab selain ayat tersebut Kanjeng Nabi Muhammad juga mensabdakan haramnya hewan yang kuat tajam siungnya dan hewan yang kuat cengkramannya. Padahal sabda Kanjeng Nabi merupakan wahyu dari Allah. Maka dari itu kita tidak bisa cukup hanya paham zahir ayat tersebut atau zahir ayat itu saja. Nah, untuk menetapkan sebuah hukum, kita harus menyelidiki ayat-ayat Al-Quran yang lain, hadis, ijma', qiyas.
itu. Kemudian tafsir dari Al-Ibris juga tidak menutup kemungkinan ada penafsirannya secara bil-ma'thur, sebab pada kenyataannya terkadang ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat dipahami atau akan terjadi kesalahpahaman ketika tidak diketahui riwayat-riwayat dalam Al-Quran tersebut. Seperti halnya mengetahui asbab an-nuzul dari suatu ayat, seperti halnya ketika kita ingin memahami surat Al-Baqarah ayat 115 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Yang mana ketika kita tidak mengetahui asbabun nuzul dari ayat di atas, maka akan menimbulkan suatu pemahaman bahwa sholat boleh menghadap kemana saja. Bisri Mustafa pada ayat ini menjelaskan dalam tafsirannya, bunyinya gini, Kanjeng Nabi sholat kanthi numpak unta sak jerone tindakan ora madhep kiblat. Wong Yahudi padha nyela, mulane turun ayat kang surasane mengkene, jagat wetan jagat kulon iku kabeh kagungane Allah Ta'ala. Marang endi bae salat Kanjeng Nabi asal wis netepi dawe pangeran iku ora bakal keliru. Gusti Allah iku jembar kanugarane tur mudanene. Nah, itu maksudnya dalam bahasa Indonesianya, Kanjeng Nabi sholat dengan naik kendaraan ketika dalam perjalanan tidak menghadap kiblat, sementara orang-orang Yahudi mencelanya. Maka dari itu turunlah ayat yang berbunyi, belahan timur dan juga barat ialah kepunyaan Allah. Ke arah manapun Kanjeng Nabi sholat, asalkan sudah sesuai dengan petunjuk dari Allah, maka tidak akan salah. Allah ialah maha luas anugerahnya dan juga maha mengetahui. Kemudian terkait dengan penafsirannya, Bisri Mustafa lebih condong menyebutnya sebagai terjemahan tafsiriyah, yang mana dalam kajian madhab tafsir, terjemahan tafsiriyah dapat dikategorikan sebagai penafsiran secara ijmali. Selanjutnya, metode penjelasan yang digunakan oleh Bisri Mustafa langsung tertuju pada inti ayat dan tidak terlalu memanjang lebarkan, atau bisa disebut juga dengan sederhana, sehingga sangat mudah dipahami oleh kaum awam. Dalam aspek-aspek tertentu, terkadang Bisri Mustafa memberikan suatu penjelasan tentang hal-hal tersebut. Di antaranya ialah pertama, di setiap awal surat Bisri Mustafa memberikan penjelasan tentang makiyah, madaniyah, banyaknya ayat dan makna dari surat yang akan ditafsirkan. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan tentang nasih, mansuh, dan asbab an-nuzul atau asbabun nuzul dari ayat tersebut. Biasanya penjelasan tentang nasih mansuh ditandai dengan istilah tanbih, seperti hal yang sudah dicontohkan oleh Mbak Niken di presentasi sebelumnya. Kemudian asbabun nuzulnya ditandai dengan istilah faidah. Nanti jika kalian membuka kitab Al-Ibris, insya Allah akan mengetahuinya dengan sendiri. Yang ketiga ialah memberikan penjelasan tambahan, baik berupa peringatan dan pengecualian dengan istilah tambih.
pengajaran atau nasihat dengan istilah faidah, penjelasan hal-hal yang penting dengan istilah muhimmah, kisah-kisah para nabi, umat terdahulu ataupun peristiwa hari akhir dengan kisah dan hikayat, serta informasi tentang pengobatan dengan istilah mujarab. Insya Allah nanti kalau panjenengan membuka kitab tafsir Al-Ibris ini akan mengetahui apa yang saya terangkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kitab tafsir ini atau kitab tafsir Al-Ibris ini adalah karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau adalah ulama Indonesia yang lahir di Rembang pada tahun 1915. Beliau adalah putra dari pasangan Zainal Mustafa dan Khadijah. Nama kecil beliau adalah Mas Hadi dan berubah menjadi Bisri Mustafa setelah beliau menunaikan ibadah haji. Tafsir ini adalah karya beliau yang sangat fenomenal, yang mana tafsir Al-Ibris ini ditulis dengan tujuan menambah hikmah dan usaha yang baik untuk umat Islam. Dalam penyajiannya, Kiai Bisri menggunakan cara yang bersahaja, ringan, dan mudah untuk dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dan ditulis menggunakan huruf Arab Pekon. Ayat Al-Quran ditulis di bagian tengah, kemudian dimaknai dengan makna gandul, sedangkan untuk terjemah ditaruh di bagian tepi dan diberi nomor. Kiai Bisri dengan penuh menafsirkan ayat Al-Quran, yaitu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Metode yang digunakan Kiai Bisri adalah menggunakan metode tahlili. Dalam sumber penafsirannya, beliau menggunakan sumber penafsiran Birroi, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa beliau juga menggunakan metode maksur atau sumber maksur dalam kitabnya ini. Sebab terkadang dalam kitab ini beliau menyebutkan asbabun nuzul suatu ayat dalam penafsirannya. Dalam menafsirkan ayat, tafsir Al-Ibris ini dapat dikategorikan sebagai penafsiran secara ijmal. Namun terkadang di beberapa tempat ditemukan suatu uraian tafsir yang cukup panjang. Dan tak lupa dalam tafsir ini pembahasan mengenai Israiliyat tidak terlupakan. Beliau mengambil Israiliyat cukup pada sebuah sejarah dan hikmah saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dari atas, dari awal hingga akhir, semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.